Gue juga kayak ngerasa gue lagi jadi IO sih. Di IO siapa tapi gue nggak tahu. Pokoknya IO pernikahan. Terus pas waktu hari H ngerasa, oh ini ternyata nikahan gue yang tadi gue sibuk-sibuk. Stick to the budget. Biar nggak bias. Biar nggak bias. Jadi harus stick to the budget sekian. Itu aku inget banget itu pas pandemi udah lumayan santai, cuman pas Hamin seminggu pandemi naik lagi yang Omicron sebelumnya deh kayaknya naik lagi. Jadi ketika aku ngundang 300 orang, tiba-tiba Hamin 5 hari dikat jadi 100 orang. Nah, jadi gimana nih kesan persiapan pernikahan kalian? Kesannya alhamdulillah lega banget. Akhirnya lomba maraton gue kelar. Oke, itu ya lega ya. Berarti setelah kesannya adalah lega setelah pernikahan itu. Kalau Karanti? Cepat, padat, mantap. Capek, melelahkan, tapi ya puji Tuhan berjalan lancar. Nah, kalau misalnya dari Karanti deh nih, persiapan pernikahannya kemarin, karena kayaknya ada yang ingin disampaikan yang bergejolak dalam hati. Boleh diceritakan persiapannya kemarin tuh kayak apa aja sih, Kak? Sebenarnya kan pas lagi COVID kan, sebenarnya masih tahun ini sih, Februari kemarin. Cuman itu beneran kayak istilahnya aku sama suamiku tuh pacaran udah 9 tahun gitu. Jadi kayak ketika tiba-tiba orang tua kayak, mohon maaf kapan nikahnya, terus kita kayak, oh iya ya ada proses nikah setelah pacaran. Kita kayak, oh, oke, let's go gitu doang. Jadi beneran nggak persiapan banyak atau matang, kayak kita cuma persiapan 3 bulan nggak pakai WO, kita berdua doang. Jadi ya udah, jadi kayak ya udah deh yang simpel aja. Bahkan tadi gara-gara pandemi kita mau di KUA aja, cuman ya karena orang tua masih pengen undang keluarga, jadinya intimate gitu. Cuman bener-bener jauh dari ekspektasi kita pengen nikahnya kayak apa. Oke. Kayak yang penting sah dulu aja. Oke, jadi ada ikut sertaan orang tua ya, keluarga besar dalam pernikahan itu. Pastinya sih ada sih. Apalagi aku anak pertama, cucu pertama, ponakan pertama yang baru aja married. Jadi ya harapan orang tua adalah, mama maunya begini. Oke ma, tapi budgetnya kan budget aku sama suami ya berdua, ya udah kita sesuaiin aja. Jadi ya dream wedding mungkin dulu pas aku bikin dream wedding dulu banget gitu ya, kita pengennya kayak gimana. Tapi ya udahlah, udah sesuai usia sekarang gitu ya, kita melihat realitanya aja nih, sesuaiin budget aja gitu, nggak perlu yang muluk-muluk, toh itu juga acara cuma sehari semalam gitu. Jadi nggak mau yang kayak gimana-gimana banget sih. Kalau aku sih beruntungnya ya aku punya pasangan yang memang simple. Jadi kita sama-sama pengennya pernikahan ini simple. Tapi kalau di Batak kan haram tuh ya kalau simple. Aku pikir ya. tadi kayak kita pengennya simple tapi sayangnya kita dari Batak. Nggak bisa, itu cuma mimpi. Jadi kita mau nggak mau tetap harus ada adat. Tapi beruntungnya itu diselenggarakan pas pandemi. Jadi yang seharusnya ya standarnya pernikahan Batak itu 1000, bisa ngundang 1000 orang yang nggak gua kenal. Tapi ini karena pandemi 300 aja. Jadi ya cukup simple juga sih, tercapai juga sih simpelnya, tapi kebantu karena pandemi. Nah, biasanya dalam menikah ini yang di-highlight orang-orang tuh ada 2, pakai adat atau nggak pakai adat. Kalau tadi ngobrol-ngobrol kayaknya dari ketiga kakak-kakak ini pakai adat semua ya? Oke, aku ada adat tapi aku persimpel sih, nggak mau adat yang terlalu gimana banget karena ini aku juga dua-duanya kan both dari adat Chinese gitu kan. Jadi apalagi dari pihak suamiku bener-bener yang bener-bener Chinese banget, dari daerah soalnya kan dia dari Jambi, kalau aku kan dari Jakarta gitu. Jadi bener-bener ngikutin adat suami. Orang tua juga bilang udah ngikutin aja adat suami gitu kan. Jadi ya sebenarnya banyak adatnya, ada A, B, C, D, E, cuman nggak mau lah, nggak usah ribet-ribet lah, udah kita persimpel aja gitu, ngapain sih sampai gitu banget. Jadi masih ada adat kayak paling sanjit, tepai gitu, yang adat-adat yang in general aja. Tapi kalau misal sampai detail-detail banget enggak, kita sangat-sangat simple biar nggak ribet. Nah, kalau dari Kak Debo gimana? Dalam keputusan memilih harus menggunakan adat, walaupun itu kayaknya bukan keputusan untuk memilih ya, lebih kayak udah bawahan lahir gitu, saya harus menjalankannya. Itu harus dijalankan kalau punya pasangan sama-sama Batak juga ya. Jadi udah pasti harus ada adatnya. Nah, ya karena pandemi itu jadi opportunity untuk kita juga ya, langsung senggarain juga hari ini juga gitu. Karena kan
cut cost-nya banyak banget tuh terkait dengan tamunya yang berkurang kayak gitu sih. Jadi untuk proses-proses adatnya gak ada yang sama dikurangin karena memang kita mau maksimalin di momen pandemi itu. Nah, kalau Kak Ranti pakai adat apa kemarin? Aku Jawa Tengah, cuman nggak sebenarnya BM gue juga sih. Jadi karena nyokap keluarga kita tuh nggak maksa untuk pakai adat, cuman gue kan nggak ada rambut ya. Cuman kita BM gimana caranya kita bisa pakai paes gitu. Jadi kita adain. Jadi at least kayak ada sesuatu yang memorable buat gue dan suami gue sih. Itu kayak yaudah deh aku pengen pakai paes. Terus semua orang kayak emang bisa gitu. Terus ya udah kita bikin akhirnya adat Jawa. Padahal cuman nggak terlalu banyak runutannya, sama kayak yang lain juga kita persimpel. Tapi at least ada ceritanya gitu. Nah, biasanya orang tuh kalau mau merit yang aku denger-denger itu suka ada masalah tiba-tiba nih, mau udah di-plan sematang apapun, entah itu hamin seminggu atau bahkan di hari hanya ada aja lah yang let's say bajunya mungkin kenapa-kenapa atau venue-nya bermasalah atau apa. Nah, kalau kakak-kakak sekalian ini kemarin waktu dalam proses pernikahannya mengalami hal serupa kah atau ada yang gimana? Seharusnya ya pernikahan itu rata-rata pasti banyak dramanya persiapannya, tapi nggak tahu kenapa pada saat kami melakukan persiapan itu super duper mulus, apalagi persiapannya itu cuma sekitar 2 bulan dan itu menurut aku sendiri ya itu anomali banget. Pernikahan Batak persiapannya cuma 2 bulan, biasanya bisa 1 tahun. Itu padahal kita juga pacaran sebenarnya udah lama ya 4 tahun, tapi memang ditakdirkan untuk bersama gitu ya. Jadi cuma 2 bulan semuanya ada dan semuanya sesuai budget, lancar, gak ada drama keluarga apapun, udah nikah. Kayak bener-bener dipermudah aja sih waktu itu. Mudah aja sih. Mungkin gitu, lancar. doa orang tua juga ya. Doa orang tua gitu ya. Tuh aku inget banget itu pas pandemi udah lumayan santai, cuman pas hamin seminggu pandemi naik lagi yang Omicron sebelumnya deh kayaknya. Naik lagi, jadi ketika aku ngundang 300 orang, tiba-tiba hamin 5 hari dikat jadi 100 orang. Tuh kayak gimana kita udah ngundang masa maaf nggak jadi datang. Oh gitu, bener-bener udah sebar undangan. Sebar undangan. Terus hamin berapa maaf? Hamin 5 hari. Hamin 5 hari dikabarin kalau bla 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 Iya bla. nggak bisa, cuma bisa 100 orang. Maksimal 150 akhirnya karena aku udah nego. Itu udah pesan catering udah semua, jadi itu kita kayak keluarga dari luar kota udah mau datang tapi akhirnya kita cancel, udah nggak usah daripada bingung di Jakarta. Aku bilang gitu. Ya udah akhirnya terjadilah. Kalau Kak Feni gimana? Ada drama-drama pernikahan apa nih kemarin di acaranya? Ya, family drama lah biasa. What's wedding without family drama? Oh benar, itu malah di situ serunya yang jadi memori 4-5 tahun lagi. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang pernikahan dan persiapannya tentu tidak lepas dari budget. Boleh nggak sih di-spill untuk masing-masing adat nih dari pernikahan kakak-kakak, range harganya berapa? Atau mungkin ada gambaran, kayaknya kemarin nikahan gue bisa kebeli Tesla gitu misalnya, ya siapa tahu amin gitu kan. Aku sih mungkin kalau dibandingkan sama orang rata-rata gitu ya masih kisaran 250-an gitu deh, 250-an. Dengan undangan 150 sampai 200. 150 sampai 200. Jadi aku memang nggak mau yang nikahan yang grand banget gitu kan. Aku nggak mau ngundang orang-orang yang bahkan aku nggak tahu gitu kan ya. Paling itu keluarga-keluarga aja. Karena itu kan juga cuma acara pesta yang sehari semalam gitu ya. Walaupun aku sebenarnya juga ada runutan 19 sangjit, 20 holy matrimony sama 21 wedding reception ya. Itu karena mau nggak mau tanggalan yang udah dipilih gitu. Jadi nggak mau kayak gitu. Cuman aku memang udah dari awal aku udah bilang sama pasanganku, yaudah kita jangan spend lebih dari itu gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak dibajetin ujung-ujungnya ya mencar-mencar aja tuh, ntar lama-lama nambah lagi. Jadi udah kita stick di 250-an gitu. Kalau aku karena lagi pandemi ya sebenarnya Undang 5.000 orang gagal ya? Gagal. Dan bersyukur jadi budgetnya pengeluarannya itu cuman sekitar nggak pakai cuman gaya banget nggak apa-apa ya kan untuk orang Batak pada umumnya tapi beneran nominal skin kayak cuman serius. Kalau biasa tuh mungkin kalau orang Batak standarnya ya mungkin 500-an ya, tapi karena pandemi sekitar 300 sih kemarin rangkaian acara adat Batak semuanya gue ikutin dan kurang lebih 300 lah ya. Itu dengan keadaan pandemi ya, karena pandemi. Kalau nggak pandemi kayak keadaan normal sekarang ya boncos deh lu keluarga. Oke, Kak Ranti gimana? Nih? Udah di-cut Aku nih, tuh, iya. tapi gimana? Tapi berarti ngitungnya 300 undangan tetap, kan. ya. Jadi karena aku sama suamiku nggak pakai WO, kita berdua. Jadi kita nge-planningnya 170 maksimal.
ternyata yang keluar ya 200 lebih. Tapi kayak ya udahlah. Tapi sekitar dari 170 sampai 220-an. Nah, dari budget yang tadi udah disebutkan ya, itu tuh pengeluaran paling banyak ada di mana? Maksudnya di MUA kah, di prosesi adatnya mungkin mengeluarkan budget khusus, atau di WO-nya kalau misalnya ada yang pakai WO dan langsung all in, apa gimana? Dari Kak Debo dulu. Kalau biaya paling banyak pasti di adat ya, adat Batak. Karena di adat Batak itu pertama tamu yang kita kasih uang, kita kasih amplop. Bukan sebenarnya bisa juga sih tamu kasih amplop, tapi nggak sebanyak pengantin yang memberikan amplop kepada tamu sebagai penghormatan ke mereka. Masih ada sisaan amplopnya nggak? Tapi kita Iya kan? Kalau gitu. Tapi yang kita kasih juga yang ada silsilah keluarga sama kita ya, kayak pamannya orang tua kita, siapanya orang tua kita. Jadi kita kasih amplop ke mereka. Terus juga, nah karena gua kemarin pernikahannya secara advent, karena keluarga suami gue itu advent, jadi yang seharusnya ada binatang babi gitu ya, ada babi, nah itu diganti jadi sapi gitu. Dan sapi kan ketahuan lah ya harganya berapa, jadi di adat tuh cukup ngeluarin banyak sih. Oh, kalau aku karena adatnya aku persimpel, jadi ya nggak gitu banyak sih untuk keluarin adat ya, tapi lebih ke mungkin venue ya. Kalau aku sih sama WO-nya itu aku ngambil kayak paket all in, karena aku mau terima beres, aku nggak mau ribet. Kalau karanti nih, yang paling banyak di mana? kayaknya makan deh, catering deh aku tuh. Catering. Catering itu bisa mengeluarkan budget berapa tuh? Untuk berarti tadinya yang dihitung nih 300 packs ya? Kayaknya hampir, enggak dong. Kita yang nggak ngerti lagi matematika nih, ya 80-an kali ya, round 80-an kali ya. Nah, dalam persiapan dan peradat-adatan ini, tadi kan budgetnya udah disebutin nih, ada yang range 300, ada yang 500 begitu. Kalau dalam proses menabungnya dengan pasangan, ini gimana? Apakah pakai konsep ya udah kita pakai tabungan bersama ya biar kelihatan nih goalsnya udah seberapa, maksudnya target yang mau kita capai berapa dan kita tuh udah nyampe di mana sih sebenarnya, ataukah enggak sih sendiri-sendiri aja karena mungkin amit-amit jabang bayi nggak ada yang tahu besok lusa apa yang terjadi kan, jadi udah kayaknya lebih aman sendiri-sendiri, atau ada yang punya cerita berbeda dalam hal tabung menabung ini? Boleh dimulai dari Karanti mungkin. Apa dari aku? Aku nggak nabung. Iya, aku nggak nabung gitu, udah kelihatan kan. Kayak dulu tuh sebelum nikah, semua teman gue yang mau nikah selalu bilang habis nikah kayak, Ran tenang aja, nikah tuh ada aja rezekinya. Terus dalam hati gue kayak, nggak mungkin, kalau gue nggak nabung nggak bakalan bisa gitu kan. Terus itu terjadi kayak ketika gue lamaran itu kita berdua bener-bener kayak kerja terus, ada aja rezekinya. Terus tiba-tiba kayak nominal kerjaan kita tuh bisa tiba-tiba di atas standar yang kita biasanya gitu. Terus gue di situ kayak mikir, ternyata beneran loh gitu, ada aja rezekinya ketika lo beneran berdua emang niat mau nikah. Nah, nyari rezeki emang buat nikah tuh ada aja gitu. Iya sumpah gue kayaknya nggak nabung deh sama suami gue deh. Kalau Kak Deborah gimana? Ya kalau gue sih memang kita pacaran udah lama ya 4 tahun, tapi belum ada keseriusan gitu ya untuk mau nikah. Tapi kita sama-sama punya kebiasaan untuk nabung, jadi mengimani aja deh, gue nabung, dia nabung gitu. Jadi pada saat momen kita yakin nih bahwa yaudah kita nikah aja deh, tunggu apa lagi sih, lagian ini lagi pandemi. Oportunis banget ya. Terus kita juga cocok kok, kayak semua masalah yang kita hadapin bareng-bareng tuh terselesaikan aja gitu. Jadi ya udah yuk kita nikah, pas banget. Barulah terbuka tabungan lu berapa, tabungan gue berapa, terus kita buat anggaran sama-sama. Oh ternyata cocok sama budget kita dan tabungan kita, udah tercapai lah semuanya. Gue can relate. Tenang aja, sama aku juga. Kafe ini gimana? Kalau tadi pada persiapannya cepat-cepat ya. Aku persiapannya lumayan lama sih, dari awal tahun 2021. Aku November 2021 kan nikahnya kan. Terus jadi aku baru nabung tuh tahun Januari 2021 gitu. Terus itu pun nabungnya bareng-bareng, kita punya satu rekening lah, rekening aku. Dari persiapan-persiapan itu kan pasti banyak banget nih agenda-agendanya ya, to-do list-nya tuh pasti ada sekian nomor. Kira-kira berdasarkan pengalaman yang kemarin menikah,
to-do list apa yang harus diprioritaskan nih? Iya, kayak secure venue dulu sih, karena kan venue kan kadang suka rebutan gitu kan, terus pas kita lihat kayak ini venue pas deh ya. Apalagi kan aku juga punya pemikiran tuh kayak punya impian juga sih, kayak garden party tuh kayaknya bagus deh gitu, makanya aku akhirnya memutuskan untuk wedding di situ gitu kan. Ya terlepas dari biayanya yang lumayan itu, tadinya mau ada satu lagi tuh yang kayak gedungnya, wih bagus banget ya, pas ngeliat harganya ya salam. Nikahnya bisa 5 tahun lagi ya. Nanti aja ya. Nah kalau Kak Deborah gimana? Apa yang Sama. di Iya, venue ke juga? venue juga. Kalau udah venue sih semuanya gampang sih ya, kayak MUA dan sebagainya. Sebenarnya iya bener venue itu yang pertama, tapi aku lumayan BM juga masalah baju sih. Jadi lumayan prosesnya panjang yang baju karena kan akad sama resepsi. Jadi aku 2 baju dan itu aku ya lumayan rewel, maksudnya kayak panjang. Ini ngomongin masalah baju pernikahan ya. Kakak-kakak di sini tim yang better pakai bridal atau jahit sendiri? Mulai dari Kak Deborah dulu. Gue sih jahit sendiri ya, karena juga aneh juga sih kalau di Batak, nggak tahu kenapa kita selalu jahit sendiri gitu, bukan sewa atau di bridal gitu. Pakai baju Karena adat. kain kamu gitu ya? Kalau Iya sebenarnya kayaknya memang dari kita juga, tapi sebenarnya ada juga kok yang bisa penyewaan kebaya ya. Tapi karena ini tuh acara yang seumur hidup gitu ya, sekali seumur hidup, jadi kayak mendingan lu buat aja sih gitu, buat sekalian kenang-kenangan. Kalau aku sih dari bridal ya, yang benar-benar ready to rent. Cuman fancy aku kayak mix and match aja supaya nggak samaan kayak bridal lain gitu. Nah kalau untuk budget tentang pembuatan baju nih untuk Kak Deborah dan juga Kak Ranti kan bikin sendiri nih ya, itu berapa? Makan budget berapa tuh kira-kira? Oke, kalau gue itu sekitar, ini udah sama acara marhusip ya, lamaran ya, itu 2 baju ya, 2 baju, songket, 1 songket, itu sekitar 12 juta dan memang gue nggak terlalu banyak BM ya, itu bisa dibilang murah juga lah ya kalau untuk ukuran Batak. Jadi gue bilang gue punya budgetnya sekian ya, semampu lo aja deh dengan budget segini berapa. Kalau Kak Ranti gimana? kayak bingung. Karena kan maksudnya aku juga nge-hire temen ya, walaupun dia juga super baik, dia cuman kayak ngasih harga teman itu tuh habis mungkin 15 karena 2 baju, tapi mahal karena aku juga bikin kain Jawanya yang beneran langsung dibatik, ya digambar custom ya. Iya, custom. Jadi itu yang baju resepsi temenku tuh, aku bilangnya kan mau Jogjaan gitu kan, tapi dia beneran kayak Jogja campur modernnya gitu loh. Terus kayak tetap aku bisa pakai boots maksudnya, jadi dengan kebaya itu aku tetap pakai boots. Nah, dalam memasuki jenjang pernikahan, apalagi di acaranya yang super drama nih kalau aku lihat-lihat, pasti kan ada perasaan deg-degan, kemudian mempengaruhi mental yang up and down. Gimana nih caranya Kak Ranti, Kak Deborah, dan Kak Feni untuk mempersiapkan mental menjelang hari pernikahan? Karena itu kan prosesnya cepat banget ya, 2 bulan. Terus banyak banget yang harus gue pikirin, gue tanpa IO, jadi bener-bener gue yang tadinya nggak terlalu tahu sama adat Batak kayak gimana, jadi kita sama-sama harus belajar. Suami gue juga, apalagi dia nggak paham Batak gitu ya, jadi sama-sama harus belajar apa aja sih yang bisa di-cut, ternyata nggak ada yang bisa di-cut nih gitu kan. Jadi ya pusing banget sih itu, burn out banget, ini capek banget 2 bulan cuy, gue harus nyiapin kayak gini. Kita bisa ya, kita bisa. Masa sih? Kayaknya karena gue udah fokus mikirin persiapannya, jadi gue nggak terlalu ke bawah itu sih. Pas udah mau mulai makeup baru deg-degan. Nah, ini kan kita bahas tentang deg-degannya, riuh-riuhnya persiapan pernikahan. Seberapa mendukungnya pasangan dalam mempersiapkan pernikahan ini? Support apa ya? Saling menguatkan aja sih satu sama lain sih, kayak ya udah kalau misal ada drama apa ya udah, aku kan udah kayak aku tuh sebel sama ini, cerita itu mungkin dia udah capek kali dengerin gue ngoceh-ngoceh gitu kan, tapi kayak ya udah sabar gitu kan, sabar. Itulah gunanya Iya. dia. Aku ya sama pasangan itu punya prinsip bahwa kita itu adalah partner gitu ya, kita kerjasama semuanya. Jadi pada saat mempersiapkan pernikahan, aku sama dia kan bikin kayak Google Sheet gitu ya, apa aja sih yang harus kita lakukan di acara ini, melakukan ini, PIC-nya siapa, PIC-nya misalkan pasanganku, terus PIC-nya yang ini aku, terus nanti kita
ya Google Meet juga gitu ngelakuinnya. Yang ini udah sampai mana prosesnya, udah berapa persen kayak gitu. Nah DP-nya udah berapa dan sebagainya. Jadi bener-bener kayak nganggepnya ini kayak kerjaan juga sih gitu, apa kayak project yang kita lakukan sama-sama. Terus juga semuanya sama pembagiannya bagi rata sama gitu. Jadi partner aku tuh bener-bener suportif dan apa ya, balancing banget lah ya. Gitu. Nah, kalau Karanti gimana? Kita berdua kebanyakan ketawa kan ya, jadi ketika kena batunya, ketika harus kayak berdiri tegak ketika orang tua nanya udah sampai mana persiapan, kita kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan emang udah panas banget, biasanya kita berdua ngajak satu teman buat kita buang sampah. Jadi kita cerita, itu gue, terus dia yang dengerin, terus kayak iya kan, udah. Jadi kita buang sampah ke orang lain daripada sama-sama panas. Nah, dari keseluruhan keseruan cerita persiapan pernikahan ini, pelajaran apa sih kira-kira yang bisa di point out dari proses yang udah dilewatin kemarin? Jadi yang harus dipersiapkan pastinya harus pahami dulu nih, kalau kalian mau menikah dengan adat, pahami proses-prosesnya apa aja. Terus kalau gue tuh dibantu sama tools yang tadi gue buat Google Sheet-nya, jadi setiap acara ini apa aja sih yang diperlukan. Misalkan perlu makanan yang wajib itu ada, misalkan ikan mas gitu ya. Misalkan lagi harus ada babi gitu ya kan, atau ada kambing dan sebagainya. Jadi pastikan hal yang nggak boleh dihilangkan dalam setiap proses itu apa aja. Buat Google Sheet-nya bikin lebih detail, jadi semuanya itu bisa gak ada miss ya. Jadi itu benar-benar harus dibantu sama anggaran yang jelas juga. Kalau aku sih percaya aja, maksudnya kalau ketika kalian memang udah sama-sama yes untuk barengan, coba untuk enjoy prosesnya, terus kayak segala macam hambatan pasti ada solusinya asal kalian berdua tenang sih menurutku. Jadi kayak mau pakai IO, mau nggak pakai IO, mau adat, mau enggak, pasti ada masalahnya. Tenang aja, kalau mau nikah mah pasti banyak masalah, tapi ada jalan keluarnya, jadi tenang aja. Don't be panic berarti ya. Nah, kalau Kak Feni, kira-kira apa nih? Stick to the budget. Biar nggak bias, jadi harus stick to the budget sekian. Nah, itu dia ladies, serba-serbi tentang pernikahan yang udah kita obrolin dengan seru hari ini bareng ada Karanti, ada Kak Deborah dan juga Kak Feni. Semoga dengan menonton tayangan ini ladies semua yang nonton bisa jadi dapet insight tambahan, bisa lebih teredukasi lagi dan bisa lebih paham nih, apalagi yang lagi mempersiapkan pernikahan ke depannya. Jadi tahu nih mau mempersiapkan apa, mau ngapain, terus apa yang harus dihindari, apa yang harus bener-bener di highlight. Terima kasih sekali lagi buat Karanti, Kak Deborah, dan Kak Feni udah mau berbagi pengalaman, sharing-sharing di Ladies Talk kali ini ya. Aku Listra Theophilus undur pamit, sampai jumpa di Ladies Talk berikutnya. Bye!